Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mutasi Aslinya dari kelompok 3 Pertimbangan Teknologi dan Informasi. Nah, teman-teman di sini, saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 2 mengenai bagaimana kita memasukkan data pelanggan. Nah, langsung saja kita akan share mengenai soal yang telah kita ketahui, di mana soal yang kita ketahui ini kita sudah mengetahui itu datanya. Nah, datanya itu kita sudah ketahui bahwa di sini ada nomor. Kita zoom dulu ya karena ini tidak terlihat, teman-teman. Eh, Maka kita langsung saja ya, kita untuk mengetahui di mana di sini kita telah membuat data, yaitu ada nomor, karena di sini kita diminta datanya itu 15 data, jadi kita membuat list saja, langsung saja 15 data, nomor, ID pelanggan, ID produk, nah ada nama pelanggan, nama produk, harga satuan, quality, total harga diskon, serta harga setelah diskon. Di mana untuk membuat nomor ini, kita bisa lihat saja melalui sequence, atau kita juga bisa melalui langsung kayak kita di bagian ini, di bagian nomor 1, 2 itu, kita klik manual, lalu nanti kita ada tanda tambah kanan bawah, langsung kita tarik sesuai dengan nomor keinginan kita. Nah, untuk ID pelanggannya ini, saya menulisnya ini, dia ini secara manual sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi sini contoh, saya contohkan itu sebenarnya T1 sampai T5, tapi ini secara random. Sedangkan di bagian ID produk ini, saya juga memasukkan produknya itu L1 sampai L5 juga, itu secara random. Nah, untuk nama pelanggan, nama produk, harga satuan, quality, harga total diskon, harga diskon setelah diskon itu, saya nanti akan memasukkannya secara otomatis menggunakan function yang ada pada Excel. Nah, untuk quality juga, ini nanti kan sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini saya memasukkannya secara random saja, dan juga ini misalkan ada setelah ini selesai. Nah, di sini nanti kita bisa mengecek data. Misalkan kita nanti cek data ke 11, ada nama pelanggan, nama produk, quality, diskon, harga setelah diskon. Itu bisa nanti kita cek. Nah, sebelum itu, sebelum kita mengetahui bagaimana cara kita untuk memasukkan rumus pada suatu Excel tersebut, kita mengetahui dulu datanya ini di sini. Contohnya itu ada pada barang, kita mengetikkan, tadi saya mengetikkan di ID barangnya ada L1 sampai L5, terus di nama barang misalkan saya memasukkan dompet, cash HP, laptop, handphone, tas, dan setelah itu saya memasukkan harga satuannya, yaitu dompet 500.000, cash HP 200.000, laptop 5 juta, handphone 3 juta, dan tas 800.000. Nah, itu kita mengetahui harga barang, nama barang, dan ID barang yang akan kita masukkan. Setelah itu, nantinya kita akan mengetahui rata-rata harga total dari seluruhnya tadi. Setelah itu, ada diskon harga pembeli melebihi rata-rata total harga semua pembeli. Nah, jadi, nanti kalau ada diskon, dia akan mendapatkan diskon 35%. Nah, dan di sini kita memasukkan nama pelanggan karena kita tadi telah membuat ID pelanggan, di mana ID pelanggan ini untuk mengetahui siapa saja yang akan membeli di pelanggan di toko kita ini. Nah, sedangkan itu di ID pelanggannya saya menulis T1 sampai T5, dan di nama pelanggan ada T1 Batasya, T2 Siti, T3 Salsa, T4 Siva, dan T5 ini Yuni. Nah, langsung saja teman-teman, kita memasuki di bagian ID pelanggan ini ya teman-teman. Untuk rumusnya itu sendiri kita akan memakai rumus VLOOKUP karena ini datanya secara vertikal. Di mana data secara vertikal ini kita langsung saja masukkan datanya sama dengan VLOOKUP. Ini sudah ada VLOOKUP, buka kurung ya, karena kita akan memasukkan si ID-nya itu, maka kita masukkan yang ID-nya pertama itu ini, yang di bagian yang pertama. Setelah itu kita blok di ID pelanggan ini ada 5 ya datanya. Setelah itu sudah kita blok, karena nanti akan tampil semua, maka kita akan kunci terlebih dahulu teman-teman semuanya, karena mengunci ini agar nilai-nilai yang di bawahnya itu tidak sama dengan nilai yang pertama. Jadi kita akan menguncinya biar dia langsung otomatis keluar dengan sendirinya.
Setelah itu kita masukkan dua karena kita akan memasukkan data itu di baris kedua. Setelah itu kita masukkan false, nilai false karena false ini tuh agar dia menghasilkan nilai yang benar. Jadi langsung kita enter. Nah, itu sudah kelihatan nama Martasya karena kita dilihat di L1 benar kan? Di maaf teman-teman, di ID pelanggan kan di T1 benar kan namanya Natasha. Nah, langsung saja kita tarik ini, plus ini kita tarik sampai ke bawah. Nah, ini akan otomatis teman-teman dia akan memberikan nama pelanggan sesuai dengan ID pelanggan tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu sama saja. Langsung saja kita rumus VLOOKUP juga karena ini datanya secara vertikal. Setelah itu kita klik di ID produk ini. Setelah itu kita blok dari ID barang sampai nama barang karena kita cuma mengetahui nama barang dari si ID produk ini sendiri. Nah, setelah itu kita 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 kunci karena nanti untuk memberikan otomatis ke bawah setelah ada soal selanjutnya. Nah, setelah itu kita klik dua juga karena kita akan mengisi baris kedua dan akan bernilai false, bernilai benar. Nah, itu kita lihat, kita enter. Nah, maka benar kan di L1 itu ada si dompet. Nah, setelah itu langsung saja kita tarik. Nah, itu benar ya sesuai dengan nama barang tadi. Ada L4, ada handphone, L3 laptop, L5 tas, dan L2 case HP. Benar ya teman-teman? Ini benar sama seperti data yang telah kita buat. Setelah itu di harga satuan. Nah, teman-teman, di harga satuan itu sendiri, kita sama seperti tadi menggunakan rumus VLOOKUP, di mana VLOOKUP ini untuk membuat nilai dari suatu data secara vertikal. Sehingga dia nanti akan membuat data secara horizontal dari atas ke vertikal dari dianya secara ke atas dan secara atas sampai bawah. Nah, di harga satuan ini teman-teman, kita bisa melihat itu semua di bagian kita membuatnya di D ini, kita bisa masukkan di ID produk ini dulu. Di ID produk, setelah kita klik ID produk, maka kita juga dari nama barang sampai di harga satuan itu kita blok. Setelah kita blok, sama seperti tadi kita kunci dulu ya teman-teman. Karena ini untuk mengisi data secara otomatis ke bawah. Kalau dia tidak dikunci, datanya akan berubah dan juga nanti datanya sama seperti yang di atas. Nah, setelah itu sama kita isi ke kolom 2 dan kita isi nilai false, nilai benar dan setelah itu enter. Coba kita lihat. Maaf ada kesalahan. Ini kayaknya ini di bagian ini kita dilihat di bagian eh, formulanya ini di D3 ini sudah benar. Di bagian nama barang sudah benar. Di bagian 2 sudah benar. Coba kita ada baiklah teman-teman. Oh, untuk ini tadi kita sedikit kesalahan karena tadi ini kita mestinya
di nama produk. Nah, setelah nama produk, kita blok tadi nama barang sampai dengan harga barang, lalu kita pilih dua karena kita akan mengisi kedua, dan false akan menilai benar. Nah, ini harganya yaitu 500.000. Kita tarik dulu ya, teman-teman. Setelah kita tarik, ini ada harganya. Nah, untuk ini kan tidak ada rupiahnya. Nah, kita bisa langsung saja otomatis kita dengan rupiah ini, karena dengan di bagian number ini, kita bisa ke accounting. Nah, di accounting ini kita bisa mengetahui ini berarti harga dompetnya satuannya 500.000, handphone 3 juta, laptop 5 juta, tas 800.000, dan case HP 200.000. Nah, untuk mencari si total harga itu sendiri, teman-teman, kita langsung saja bisa di harga satuan ini kita kali dengan quantity, dengan kebutuhan kita. Karena kita misal 4, jadi kuantitinya 4. Jadi harganya 2 juta rupiah. Nah, setelah ini kita langsung saja tarik ke bawah karena ini akan terisi secara otomatis. Nah, teman-teman bisa kita ketahui sudah terisi secara otomatis. Nah, untuk membuat si diskon sendiri, kita menggunakan function if. Di mana if ini untuk jika. Nah, kita menggunakan jika. Nah, jika harga total ini lebih besar daripada, maaf teman-teman, kita di harga total ini kita cari dulu rata-rata total harganya sama dengan average. Nah, ini kita hapus dulu di diskon karena kita mengetahui dulu, karena kita kan belum mengetahui rata-rata dari total harga itu sendiri. Nah, di mana kita menuliskan average, lalu karena average ini untuk mencari nilai rata-rata dari keseluruhan range. Nah, jadi si total harga ini sendiri kita blok. Setelah kita blok, kita average. Average, terus kita blok dari seluruh total harga ini, kelebihan ya teman-teman, kita blok seluruh total harga ini lalu kita enter. Nah, itu maka rata-rata total harganya itu 12.506.667 rupiah. Teman-teman, ini kita bisa menggantikannya, kita tidak tuliskan 0 di belakang koma ya. Jadi kita minuskan aja. Nah, teman-teman, ini juga kita blok dulu karena kita nggak usah di dua di belakang koma. Nah, jadi ini langsung saja kita buang 0 di belakang koma ya. 20 di belakang koma karena itu bisa dihapus. Nah, jadi saya hapus saja, teman-teman. Nah, jadi ini dari rata-rata total harganya ada 12.506.667 rupiah. Nah, untuk mencari diskonnya ini langsung saja teman-teman ya. Kita klik sama dengan, karena ini mencari diskon, jadi kita buat saja yaitu if, pernyataan if ya teman-teman, pernyataan if di mana kita ini di total harga ini kalau dia lebih dari ini kita kunci dulu ya karena untuk mengisi nilai otomatis di bawahnya ya teman-teman. Nah, setelah ini kalau dia lebih dari yang si 12 juta ini, maka dia akan mendapatkan potong harga 35%. Kalau tidak, dia akan mendapatkan potongan harga 0 rupiah. Nah, setelah itu langsung kita enter. Nah, dia, oh ya, saya tidak menuliskan itu petiknya, jadi dia tidak membaca persennya. Nah, setelah itu petiknya sudah,
Langsung saja kita enter. Nah, dia akan mendapatkan diskon 0%. Langsung saja kita tarik, teman-teman. Maka dia akan secara otomatis terisi. Apakah ini mendapat 35%? Nah, karena ini melebihi dari 12 juta, maka dia akan mendapatkan 35% ini sama. Karena ini kurang, dia tidak mendapatkan potongan harga. Nah, kalau ini juga, kalau dia melebihi 12 juta, jadi di mana di seluruh total harga ini, kalau total harganya ini melebihi dari rata-rata dari total harga ini, maka dia akan mendapatkan diskon sebesar 35%. Nah, ini sudah kita buat, kita tulis. Selanjutnya kita untuk mencari bagaimana sih untuk mencari harga diskon ini. Nah, untuk mencari si harga diskon ini cukup mudah ya teman-teman, karena kita langsung saja sama dengan, nah, si total harga ini kita kali dengan si diskon ini, karena kita untuk mencari harga diskon. Nah, dia tidak terdefinisi karena dia tidak ada harga diskonnya. Nah, setelah ini, nah ini karena dia akan membaca suatu function di mana functionnya ini akan bernilai 35% kalau dia mendapatkan si potong harga. Jadi si harga diskon ini kalau dia 15 juta, diskon 35%, maka dia akan mendapatkan diskon 5.250.000. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kalau dia tidak mendapatkan potongan harga 0%, maka dia tidak ada harga diskon yang diberikan. Nah, selanjutnya kita menuliskan harga setelah diskon. Di mana untuk harga setelah diskon ini, kita langsung saja mengetikkan ini pengurangan karena dia akan mengurangi suatu nilai yang telah diinputkan. Di mana ini harga total ini kita kurang dengan si harga diskon. Karena kita akan mencari hasil dari harga setelah diskon itu. Nah, sini 2 juta karena dia tidak mendapatkan diskon. Nah, langsung saja kita tarik dan akan terisi secara otomatis. Nah, di sini dari si data nomor 2 ini kita dapatkan bahwa total harganya 15 juta. Nah, setelah dia dapat diskon sebesar 5.250.000, maka harga setelah diskonnya yang bayarkan yaitu 9.750.000. Nah, begitupun seterusnya. Jadi si harga diskon ini dia ini cuma memberitahu kita berapa diskon dari total harga yang telah kita dapatkan. Nah, untuk harga diskon ini untuk harga yang akan kita bayarkan. Nah, mungkin di bagian ini, di bagian soal nomor 2 ini, untuk harga satuannya sama kita menggunakan rumus VLOOKUP karena untuk memuat data secara vertikal dari atas ke bawah. Nah, sedangkan untuk nama produknya juga sama, kita mau membuat VLOOKUP karena untuk mengetahui produk dari datanya itu dari atas ke bawah, dan untuk yang di nama pelanggan juga kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, untuk quantity ini kita secara manual, dan untuk total harga ini langsung saja kita kalikan dengan harga satuan dikali kuantitinya. Nah, sedangkan di diskon ini kita menggunakan rumus if karena jika di H3 ini, nah di H3 di total harga ini lebih dari harga total, maka kita akan mendapatkan 35%. Nah, kalau tidak lebih dari ini, berarti kalau kurang dari harga total, maka dia tidak mendapatkan sama sekali persen atau 0%. Nah, untuk harga diskon ini kita menggunakan langsung saja dikalikan si total harga ini dikali dengan si diskon ini. Nah, sedangkan di harga setelah diskon ini kita langsung saja di total harga ini kita kurangkan dengan si harga diskon ini. Nah, setelah ini tadi saya sudah ada di mana ada data disebutkan bahwa data ke-11 itu. Nah, kita lihat di data 11 ini ada namanya Siva. Nah, kita lihat, kita mencari nama pelanggannya Siva kan. Nah, kita akan memakai rumus di mana rumus yang kita pakai rumus VLOOKUP karena datanya ini secara vertikal. Nah, sama dengan
VLOOKUP, VLOOKUP di mana kita itu akan memblok data yang ke-11. Setelah ini dia akan setelah ini kita akan memblok semua data ini. Data yang ada pada nomor sampai dengan harga setelah diskon. Setelah itu kita kunci dulu. Karena dolar ini sangat penting ya untuk kita karena untuk mengunci data yang telah kita masukkan. Setelah ini langsung saja kita lihat di nama pelanggan ini bagian dari baris keempat. Jadi kita tulis keempat langsung kita enter. Nah, kita tahu bahwa ini si Siva. Nah, kita lihat apakah benar Siva nomor 11? Wah, benar. Siva ya, teman-teman. Benar. Jadi, ini untuk rumusnya, ini memakai rumus VLOOKUP juga. Nah, sama seperti si nama pelanggan ini, untuk nama produk ini juga, dia memakai si VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. Nah, setelah ini dia di datanya, data 11. Sudah di data 11 ini, kita sama seperti tadi, kita blok dulu. Setelah kita blok, maka dia juga nanti kita lihat, karena kita mencari si nama produk ada di barisan mana? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nama produk ada di barisan 5 karena kita mencari nama produk ya. Jadi di barisan 5 kita tulis 5. Nah, setelah itu kita kunci dulu. Setelah itu kita enter. Oh, salah ya teman-teman. Ini lupa. Ini ada terdouble. Nah, itu kita enter. Nah, wah dia memesan di data 11-nya nama produknya dia memesan 11 laptop. Benar ya teman-teman, laptop jawabannya tadi. Nah, dia memakai si VLOOKUP juga. Nah, untuk kuantitas juga sama. Langsung saja kita copy paste aja di quantity. Nah, di quantity ini sama. Kita copy paste. Nah, kita cuma membedakannya itu di quantity ini dia di bagian ke berapa? Nah, quantity ini ada di bagian 2 di 1 2 3 4 5 6 7. Nah, dia di bagian kolom ke-7, kolom ke G karena yang pertama nomor, kedua ID pelanggan, tiga ID produk, keempat pelanggan, kelima nama produk, keenam harga satuan, ketujuh quantity. Nah, jadi kita mengetikkan itu 7. Langsung aja kita enter. Nah, oh, jadi kita tidak bisa ya. Oh, ini ya, teman-teman. Ini tadi kita copy paste aja sama ya. Ini tidak bisa ya, teman-teman. Jadi langsung saja. Ini tadi kan di laptop. Ini sama seperti tadi. Langsung saja kita klik aja rumusnya. Sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP data ini yang ke 11 ini. Setelah itu kita blok semua. Setelah ini kita blok semua. Setelah itu kita klik tadi datanya kena yang ke-7. Kita kunci terlebih dahulu. Setelah itu
Kita enter. Nah, dia kuantitinya keempat ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Nah, ini kuantitinya dia memesan empat. Nah, untuk diskonnya ini sama seperti tadi. Kita menggunakan VLOOKUP. Di mana VLOOKUP ini kita cek lagi ke data 11. Kita blok lagi seluruh datanya. Dan setelah itu kita lihat. Diskon ini ada ke barisan berapa? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dia ada di kolom 10. Nah, setelah itu kita kunci dulu. Nah, setelah itu kita enter. Maka diskonnya ada 700.000. Nah, setelah itu 7 juta rupiah ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Oh, salah. Saya tadi mengetikkan ke 9. Nah, ini diskonnya saya mengetikkan ke kolom 9. Semester kolom 9. Nah, diskonnya itu ada 35%. Kita lihat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Benar. 10, 11. Benar ya, ada diskonnya itu 35%. Nah, untuk harga setelah diskon sama juga. Tinggal kita ganti tadi sesuai dengan si kolom berapa yang kita gunakan. Ini sama. Setelah itu kita blok seluruhnya. Kita blok seluruhnya. Setelah itu kita kunci dulu. Setelah kita kunci, kita kita tadi ke untuk harga setelah diskon kolom terakhir ya. Jadi satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi di kolom ke 11. Setelah itu kita enter. Nah, kita mengetahui ini berarti ke. Nah, ini kita sudah mengetahui di mana untuk si harga setelah diskon ini dia mendapatkan potongan harga 13 juta rupiah. Jadi satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, 13 juta benar. Nah, jadi nanti kita ini kan dulu. Nah, jadi untuk data ke-11 ini ada nama pelanggannya di mana kita menuliskan rumus VLOOKUP, yaitu ada datanya itu Siva. Benar, tadi kita telah mengetahui bahwa itu data sebenarnya ada nama Siva dan nama produknya itu laptop dia beli. Setelah itu kuantitinya dia membeli sebanyak 4 buah dan dia mendapat potongan diskon 35%. Nah, jadi yang dari dianya itu harus membayar 20 juta, dia mendapatkan potongan diskon sebesar 7 juta, maka harga setelah diskon itu 13 juta. Nah, mungkin ini saja teman-teman yang bisa dapat saya sampaikan mengenai mencari nama produk, harga satuan, total harga diskon, dan harga setelah diskon pada lampiran soal kedua praktikum pengantar teknologi dan informasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.